one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Imelia Anissa dengan NIM O1A1200079 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Biokimia Farmasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Prima Endang Susulowati, MSI. Dengan judul materi yakni gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Baik, langsung saja. Submateri yang pertama adalah pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut hingga di anus. Sistem pencernaan terdiri atas rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Produk sekretorinya dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretorius yang menembus dinding saluran pencernaan. Submateri yang selanjutnya adalah organ-organ pencernaan, dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung dan dikunyah, serta dilumasi oleh liur saliva agar lebih mudah ditelan. Makanan diuraikan secara mekanis di dalam rongga mulut. Daerah ini dilapisi oleh sel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk sebagai pelindung yang juga melapisi permukaan dalam atau labia bibir. Adapun enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Yang kedua adalah enzim pteolitik atau lizozim. Enzim ini berfungsi untuk mencerna bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang selanjutnya adalah esofagus. Esofagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring sampai ke lambung. Saluran ini terletak di belakang trakea dan mediastinum dan rongga toraks. Setelah turun di rongga toraks, esofagus menembus diafragma muskular. Bagian esofagus yang pendek terdapat di rongga abdomen sebelum berakhir di lambung. Yang selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada tahap esofagus, lambung terdapat perubahan mendadak dari epitel girpeng esofagus menjadi epitel selapis silindris lambung. Pada permukaan lumina, lambung terlihat banyak lubang kecil yang disebut dengan valvula gastrica. Adapun enzim-enzim yang berperan dalam lambung diantaranya yang pertama ada pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua ada lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada asam klorida atau HCl, berfungsi mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Kemudian pula ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Organ yang selanjutnya lagi ada empedu. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan, empedu dari kandung empedu juga dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu yang merupakan salah satu komponen empedu ini menyebabkan lemak dapat larut dalam air atau yang disebut juga dengan emulsifikasi. Yang selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Adapun enzim-enzim yang berperan dalam pankreas diantaranya yang pertama tripsin. Tripsin berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Kemudian yang kedua ada simotripsinogen, berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptide. Kemudian ada karboksipeptidase, berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Kemudian ada lipase, berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Elastase berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Organ yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi.
Gerak pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristaltis. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi kecuali air terutama terjadi pada jejunum dan ileum. Enzim-enzim yang berperan dalam usus halus yaitu laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ yang selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar terdiri atas kolon sekum, kolon ascenden, kolon transversal, kolon descenden, dan kolon sigmoid. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi dari kolon adalah untuk mengabsorpsi air dan garam dari sisa makanan cair untuk dikonversi menjadi feses. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12 hingga 36 jam. Peningkatan kontraksi haustra atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descenden, tempat feses terkumpul sampai waktu defekasi. Organ yang selanjutnya adalah rektum. Sisa makanan sebanyak 100 hingga 500 ml per hari masuk ke usus besar. Sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata adalah 150 gram per hari, terdiri 100 gram air dan 50 zat padat, yang merupakan keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan. Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sfinkter anus internal yang disebut dengan involuntar, dan juga sfinkter anus eksternal yang disebut juga dengan voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mmHg, dan kedua sfinkter terbuka jika tekanan ini mencapai 55 mmHg. Submateri yang selanjutnya adalah penyakit yang terkait pencernaan. Salah satunya adalah tukak lambung. Tukak lambung merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung. Helicobacter pylori diketahui sebagai penyebab utama tukak lambung. Nah, ada pula penyebab yang jarang, yakni sindrom Zollinger-Ellison dan penyakit Crohn-Dissase. Submateri yang terakhir adalah pengobatan tukak peptik atau tukak lambung. Pengobatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukak, mencegah kekambuhan, dan komplikasi. Antasida adalah senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menetralkan asam lambung atau mengikatnya. Kebanyakan kerja antasida bersifat lokal karena hanya sebagian kecil dari zat aktifnya yang diabsorpsi. Antasida merupakan asam lemah, maka jika berikatan dengan asam yang ada di lambung akan menyebabkan keasaman lambung menjadi berkurang. Semua obat antasida mempunyai fungsi untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, muntah, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh pada lambung. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.